Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan berjumpa melalui video praktikum untuk praktikum fisiologi somatosensoris sebagai bagian dari materi pembelajaran blok 5. Pada video praktikum akan dijelaskan mengenai dasar teori, cara kerja, dan akan didemonstrasikan cara kerja praktikum tersebut. Selanjutnya, mahasiswa dapat mencoba sendiri, dapat melakukan sendiri di tempat masing-masing sesuai dengan prosedur yang telah disampaikan. Sementara hasil dapat berupa data praktikum yang didapat oleh mahasiswa ataupun yang diberikan oleh instruktur. Demikian pengantar kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum fisiologi somatosensoris blok 5 mempunyai tujuan instruksional umum, yaitu mahasiswa dapat menjelaskan mekanisme somatosensoris dimulai dari reseptor somatosensoris atau mekanoreseptor somatik, serabut saraf sensori ascending, jaras sensori, dan terakhir hingga ke korteks somatosensori. Nah, kemudian apa yang ingin dicapai dari praktikum fisiologi somatosensoris ini? Hal ini dituangkan di dalam tujuan instruksional khusus praktikum fisiologi somatosensoris atau saat ini lebih dikenal dengan istilah learning outcome. Nah, learning outcome inilah yang secara spesifik mengharapkan perubahan perilaku dari para mahasiswa setelah mengikuti praktikum online ini. Yang pertama, learning outcome yang pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan berbagai macam fungsi mekanoreseptor pada kulit seperti corpusculum pacini, corpusculum Meissner, badan Ruffini, badan Krause, diskus Merkel, serta akhiran saraf bebas, serta proprioseptif, seperti organ tendon Golgi dan kumparan otot. Learning outcome yang kedua adalah mahasiswa dapat menjelaskan modalitas somatosensoris yang dihantarkan oleh jaras sensoris, yaitu sistem columna dorsalis, lemniscus medialis, dan sistem spinothalamicus. Nah, para mahasiswa, apabila Anda melihat learning outcomes ini, kita menyadari bahwa learning outcome praktikum merupakan bagian dari kuliah. Jadi lebih ke arah kognitif, meskipun di situ nanti pada praktikum ini kita akan melakukan beberapa prosedur, prosedur pemeriksaan sensoris, tetapi learning outcome-nya adalah memahami fenomena, untuk lebih memahami dasar teori yang terkait, bukan sebagai latihan atau cara untuk meningkatkan keterampilan yang terkait dengan prosedur.
Jadi berbeda dengan SkissLab, ya. Karena ini perlu kita tekankan di awal agar dari awal kita mempunyai satu tujuan yang sama, ya. Prosedur memang harus dilakukan secara benar, ya, tetapi yang diuji, yang nanti akan ditanyakan dengan assessment dan dicek pada mahasiswa adalah berbeda antara SkissLab dengan praktikum. Meskipun juga pada praktikum juga ada beberapa keterampilan seperti data collecting, ya, kemudian interpretasi data, tapi itu akan dikembalikan ke pemahaman dasar teori. Sementara pada SkissLab, ya, pemeriksaan neurologis yang sama, pemeriksaan sensoris yang dilakukan itu akan dicek, akan diuji bagaimana mahasiswa dapat melakukan prosedur itu secara benar dan baik, ya. Tetapi di sini nanti akan kita cek untuk pemahaman kognitif seperti ini. Pada awal sekali perlu kita persamakan persepsi, ya, apa yang disebut dengan somatosensori, ya. Jadi somatosensori, ya, bisa diartikan sebagai sensasi somatik, ya, berasal dari aktivitas mekanoreseptor yang berada pada serta serabut saraf aferen yang bermula dari kulit, otot, dan sendi, ya. Jadi semua sensasi atau sensoris, ya, yang berasal dari kulit, otot, dan sendi yang dihasilkan oleh aktivitas reseptor di sana, serta tentu tidak hanya reseptor tapi juga serabut saraf aferen yang akan menghantarkan impuls dari reseptor itu nanti yang akan sampai di insya Allah akan sampai di otak, di korteks somatosensoris yang dibaca atau diinterpretasikan oleh otak sebagai informasi, ya, informasi-informasi yang berasal dari 3 tempat ini, ya, yang ini disebut dengan somatosensori. Nah, ada juga pembagian, ya, ini untuk ada bagan yang insya Allah akan menambah pemahaman kita, ya. Nanti akan kita lihat dari bagan itu di mana letak dari reseptor pada kulit dan di mana posisi dari proprioseptif tadi, ya. Yang pertama adalah reseptor pada kulit, ya. Ini ternyata masuk di dalam eksteroseptor, yaitu reseptor yang mendeteksi perubahan terutamanya adalah di lingkungan luar tubuh, ya. Di sini ada selain reseptor kulit atau cutaneous reseptor ada juga kemoreseptor dan telereseptor. Nah, 2 jenis reseptor ini bukan pembahasan, ya, di luar pembahasan dari praktikum ini, sehingga kita hanya akan di sini, ya, kita lihat posisi, sekali lagi posisi reseptor kulit berada atau bagian dari eksteroseptor. Nah, di sini ada reseptor yang mendeteksi sentuhan atau touch, ya, kemudian tekanan atau pressure, kemudian sensasi dingin dan panas, ya, cold dan warm, serta nyeri atau pain, ya. Nah, di bawah masing-masing kotak ini ada reseptornya, ada nama reseptornya, ya. Jadi misalnya yang bertanggung jawab terhadap sentuhan itu adalah corpus callosum Meissner dan diskus Merkel. Kemudian yang bertanggung jawab terhadap sensasi tekanan adalah corpus callosum Pacini. Yang bertanggung jawab terhadap sensasi dingin badan Krause, sensasi hangat badan Ruffini, dan nyeri kita tahu adalah nociceptor atau akhiran saraf bebas, ya. Selanjutnya, bagaimana atau di mana posisi dari proprioceptor, ya. Di sini ternyata proprioceptors merupakan bagian dari interoceptors, ya.
yaitu reseptor yang akan memberikan informasi kepada otak terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan dalam atau bagian dalam tubuh. Ya, di sini selain proprioseptor ada juga viseroseptors yang mendeteksi perubahan-perubahan yang terjadi di organ-organ viscera. Ya. Nah, apa yang termasuk di proprioseptors? Di sini ada beberapa reseptor yang dapat kita cermati, misalnya muscle spindle atau kumparan otot, kemudian ada organ tendon Golgi, kemudian corpusculum pacini yang terletak di tempat-tempat ini selain kulit, ya, ini juga masuk di proprioseptor juga, dan masih juga ada akhiran saraf bebas. Nah, sedangkan lokasinya tidak di kulit tetapi di tempat-tempat ini ya, seperti otot, rangka, tendon, ligamen, fascia, dan persendian. Ya. Selain ini juga ada sel rambut ya, seperti kita ketahui sel rambut ini digunakan oleh tubuh ya untuk mendeteksi beberapa perubahan seperti keseimbangan tubuh ya, posisi tubuh ya, atau posisi kepala relatif terhadap tubuh, aksis tubuh. Nah, ini ada di aparatus vestibular, tapi ini di luar dari pembahasan praktikum ini ya. Jadi dari dua slide terakhir ini kita bisa memahami, oh inilah letak dari reseptor kulit ya sebagai bagian dari eksteroseptors, sedangkan reseptor proprioseptif itu bagian dari interoceptors ya. Nah, kita lihat lagi slide selanjutnya. Ini adalah mekanoreseptor yang ada di kulit ya. Tadi sudah disebutkan dari bagian yang tadi ya. Slide kedua tadi ya. Kita ulang di sini untuk pembesaran ya, magnifikasi dari reseptor-reseptor dari gambar atau skema dari reseptor itu ya. Apa yang bisa kita dapatkan dari ini ya? Yang pertama, ya bukan yang pertama ya, tapi salah satunya adalah ada reseptor yang encapsulated, yang terbungkus kapsul ya. Tapi juga ada reseptor yang tidak terbungkus kapsul atau free ya, berakhir bebas ya. Kebanyakan memang berbungkus kapsul ya, misalnya corpusculum pacini ya, Meissner ya, badan Krause ya, diskus Merkel ya, tapi ada juga beberapa yang berupa akhiran saraf bebas ya. Nah ini nanti akan berdampak pada beberapa hal ya, misalnya peristiwa ionik yang terjadi, kemudian adaptasi reseptor ya. Nah, ini sedikit banyak dipengaruhi dari macam reseptor ini ya. Selanjutnya adik-adik mahasiswa, kita lihat bahwa kulit kita ini sebetulnya ada dua macam ya, yaitu kulit yang tidak berambut dan kulit yang berambut ya. Nah, ternyata reseptor-reseptor mekanoreseptor di kulit itu lebih banyak berada pada daerah kulit yang tidak berambut ya, glabrous skin ya. Nah, untuk anatomi dari kulit ini tentu ada kuliah sendiri atau praktikum yang lain ya, tapi di sini adik-adik atau kita bisa melihat ya, di sini ada dua bagian dari kulit, yaitu epidermis dan dermis. Sementara di bawah kulit itu ada lapisan subkutan ya. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa ternyata mekanoreseptor tadi itu kebanyakan berada di lapisan dermis, yaitu lapisan yang berada di bawah epidermis ya. Hanya sedikit yang ada di epidermis, salah satunya adalah akhiran saraf bebas, tapi yang lain itu berada di dermis. Seperti di sini yang dapat bisa cermati di gambar ini ya, misalnya corpusculum Meissner ini yang paling superficial di antara yang lain ya, selain akhiran saraf bebas ya. Kemudian ada diskus Merkel. Nah, diskus Merkel ini
juga sebetulnya bisa juga dianggap di epidermis juga ya, karena dia di cekungan ini ya. Ini ya. Kemudian ada corpusculum rufini ya, dan corpusculum pacini paling bawah ya, paling bawah. Sementara kalau di kulit yang berambut itu reseptor-reseptor yang terkait dengan mekanoreseptor itu banyak berkumpul di papila ya, di papila rambut ya, sini ya. Jadi kalau rambutnya itu goyang ya, kena angin atau ada gerakan ya, nah ini akan merangsang reseptor-reseptor yang ada di bawahnya ya. Jadi sangat terkait dengan folikel ya, folikel rambut, bukan papila, tapi folikel rambut ya. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah termasuk dari proprioceptif ya, proprioreseptor ya. Di sini ada muscle spindle. Nah, pembahasan muscle spindle atau kumparan otot itu sebetulnya lebih banyak di refleks ya, baik itu di kuliah refleks maupun praktikum refleks ya, fisiologi refleksnya. Tetapi di sini pun dia punya peranan ya untuk memberikan informasi pada tubuh mengenai tonus ya, tonus otot ya, dan informasi proprioseptif. Ya. Jadi kumparan otot ini adalah suatu reseptor yang berada di serabut intrafusal ya. Nah ini bagi yang suka futsal, olahraga futsal nih agak mirip-mirip namanya ya. Nah serabut intrafusal, serabut otot intrafusal itu berada di dalam serabut otot ekstrafusal ya. Jadi yang sering kita bicarakan, diskusikan, pelajari mengenai kontraksi otot, ya, relaksasi otot, metabolisme otot, itu adalah otot dari ekstrafusal ini ya. Nah otot ekstrafusal dan intrafusal ini masing-masing mempunyai inervasi yang khas ya. Nah intrafusal inilah nanti yang akan memberikan informasi melalui reseptor muscle spindle ya, atau kumparan otot. Kemudian yang lain dari proprioseptif itu adalah organ tendon Golgi yang berada di apa ini? Tendon ya. Ini adalah otot ya. Otot itu akan melekat pada tulang tendon ya. Nah, ini ada ternyata di tendonnya ini ada suatu saraf ya yang berfungsi sebagai reseptor, disebut dengan organ Golgi ya. Jangan dibingungkan ya adik-adik dengan Golgi apparatus yang ada di sel ya sebagai organelasa. Nah ini pun nanti ada serabut saraf yang akan menghantarkan informasi dari organ Golgi ini ya. Nah ini juga bagian dari proprioseptif ya. Baik. Yang berikutnya adalah kita harus mengetahui bahwa reseptor-reseptor itu mempunyai sifat adaptasi ya. Apa yang disebut dengan sifat adaptasi adalah bahwa reseptor itu mungkin akan menurunkan responnya ya, meskipun stimulus atau rangsangan itu masih ada ya. Jadi misalnya adik-adik kita mengusap-usap bagian tubuh kita, pertama-tama terasa ya, kemudian lama-lama biasa saja. Nah ini merupakan salah satu bentuk adaptasi dari reseptor sentuhan ya. Ya, jadi ada yang adaptasinya cepat, ada yang lambat ya. Lambat itu berarti dia masih berespon ya dengan adanya rangsangan. Tapi kalau yang cepat, meskipun masih ada rangsangan, tetapi dia tidak atau kurang berespon ya. Contohnya di sini corpusculum pacini, kemudian reseptor rambut ya, reseptor yang ada di rambut tadi ya.
yang adaptasi lambat, misalnya kumparan otot dan yang ada di persendian. Yang touch, yang sentuhan juga masuk di sini. Vibrasi juga masuk di sini, karena vibrasi tadi di awal mungkin belum saya utarakan bahwa vibrasi getaran itu juga hasil dari stimulasi dari korpus Pacini dan mekanoreseptor yang lain. Ya. Ini cukup penting ya informasi ini, karena nanti pada prosedur praktikum pun kita akan mengecek itu ya. Ada beberapa rangsangan harus kita berikan cepat ya, tidak boleh berlama-lama karena memang dia akan beradaptasi, segera beradaptasi ya. Nah kemudian kita kan harus memahami serabut saraf aferen apa yang akan membawa informasi ya. Nah di sini ini sudah diurutkan ya adik-adik, sudah diurutkan dari yang paling besar sampai yang paling kecil diameternya. Seperti kita ketahui, semakin besar diameternya, dia akan lebih cepat atau semakin cepat menjalankan impuls ya, atau mengantarkan impuls ya. Ini bisa diketahui dari velocity atau kecepatan konduksinya ini ya. Ini semakin besar dari atas sampai bawah semakin kecil. Dari atas semakin dari atas sampai bawah semakin kecil diameter aksonnya dan semakin rendah kecepatannya ya. Nah, yang paling besar diameternya ini tipe saraf 1A dan 2 ya. Ini mengantarkan impuls dari massa spindle atau kumparan otot untuk mendeteksi propriosepsi. Kemudian di bawahnya adalah A beta, serabut saraf aferen A beta ya, yang mengantarkan informasi sentuhan ya melalui reseptor Merkel, diskus Merkel, corpusculum Meissner, Pacini dan badan Ruffini ya. Kemudian semakin kecil lagi tapi masih bermielin ya, serabut A itu masih bermielin, ini adalah free nerve ending ya, serabut saraf bebas reseptornya ya. Dia menghasilkan pain, nyeri, dan temperatur. Kemudian yang terakhir adalah serabut saraf tipe C. Ya. Ini unmyelinated dan masuk akan lebih banyak mengantarkan informasi nyeri dan temperatur serta non-diskriminatif. Ya. Nah, selanjutnya kita memahami unit sensori. Ya, unit sensori. Kalau pada pembahasan gerak volunteer, involunteer ya kita memahami adanya unit motoris ya. Nah, sekarang kita memahami unit sensori ya. Unit sensori itu adalah terdiri dari satu serabut akson dengan percabangannya ya. Nah, ada akson yang percabangannya sedikit, ada yang banyak ya. Nah, sebanyak apapun percabangannya itu tetap dianggap dihitung satu unit sensori. Ya. Nah, bagian dari unit sensori ini adalah receptive field. Ya. Nah, ini mohon maaf tidak saya terjemahkan ya karena belum mendapatkan ya padanannya. Ya, meskipun mungkin ada ya, tapi saya lebih senang menggunakan ini. Apa yang disebut dengan receptive field? Ya, adalah area tubuh yang menerima stimulus atau rangsangan bagian dari unit sensoris ya. Nah, semakin kecil receptive field maka semakin rinci atau precise informasi yang diterima ya. Jadi diskriminasinya semakin tinggi ya. Membedakannya semakin canggih ya. Semakin precise ya, semakin teliti ya. Tapi semakin besar receptive field-nya semakin kabur ya informasi yang akan dibaca oleh otak ya. Kulit pada ujung jari sebagai contoh mempunyai receptive field yang lebih kecil daripada kulit pada lengan dan tungkai ya. Jadi kalau adik-adik mau mencubit temannya, cubit aja ya di ujung jari. Enggak ya. Tapi kita juga menyadari adanya
area-area tubuh yang menerima atau dia berperan sebagai reseptif dari dua percabangan akson bisa ya, disebut dengan overlap ya. Nah, ini adalah ilustrasi untuk menggambarkan fungsi dari receptive field ini untuk uji diskriminasi yang nanti juga akan kita cek di prosedur praktikum ya. Jadi katakanlah ini ada jangka, ada jarum ya, ujungnya yang runcing ya, kita beri jarak misalnya berapa? 1 cm ya. Nah, kalau ada reseptif yang kecil itu maka ujung-ujung ini akan mengenai ya, atau memberikan rangsangan pada reseptor dari dua receptive field yang berbeda ya. Nah, ini maka akan dianggap sebagai dua titik yang dirasakan ya. Nah, ini kalau Anda lihat di sini adik-adik ya, ini adalah unit sensoris ya, satu akson dengan percabangan. Sebab itu ini diberi warna yang berbeda, satu biru, satu hijau ya di ilustrasi ini untuk menggambarkan ini unit sensori yang berbeda ya. Jadi satu unit sensori. Jadi meskipun ini banyak percabangannya, itu dianggap sebagai satu receptive field ya. Ini kebetulan percabangannya dianggap sama 3 ya. Tapi ini dari akson yang berbeda, sehingga ini 2 receptive field ya. Sedangkan ini gambar yang sebelah lagi itu unit sensorinya punya percabangan yang lebih banyak ya. Tapi bagaimanapun juga ini dianggap satu receptive field. Nah, karena percabangannya banyak, satu akson percabangannya banyak, maka receptive field-nya jauh lebih luas dari yang ini ya. Sehingga kalau kita berikan katakanlah ini 2 jarum ya, 2 ujung runcing yang sama jaraknya dengan yang ini akan dianggap bukan 2 titik tapi hanya 1 titiknya. Karena apa? Karena hanya mengenai atau merangsang satu receptive field dari satu unit sensori ya. Jadi kalau mungkin ditanya kenapa di bagian tubuh tertentu receptive field-nya kenapa di bagian tubuh tertentu tidak bisa untuk uji diskriminasi, karena di situ ini ya receptive field-nya luasnya cukup luas ya, aksonnya percabangannya banyak ya, sehingga receptive-nya luas, sehingga untuk uji diskriminasi dia tidak atau kurang teliti ya. Nah, inilah ilustrasi bagaimana misalnya adik-adik merasakan sensasi di ujung jari ketika adik-adik ngetik komputer ya, kemudian atau SMS, WA. Itu kalau ada kerikil atau debu dikit aja di tombolnya itu, tombol keyboard ya, atau layar dari komputer itu bisa kita rasakan ya, karena di sini jadi. Tapi ini bukan khusus untuk receptive field tadi ya, yang diskriminasi ya. Ini menggambarkan bagaimana saraf dari perifer ini akan kemudian sampai ke otak ya. Nah, ini adalah susunan saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan medula spinalis. Kemudian di sini ada nervus ya, spinalis yang perifer ya, keluar ya. Jadi terdiri dari rambut sensoris ya, dan motoris ya. Nah, di sini ada ganglion akar dorsalis ya. Ganglion akar dorsalisnya adalah badan sel dari serabut saraf aferen, letaknya di sini ya, badan selnya. Jadi ini disebut dengan pseudo unipolar, tapi ini bagian dari anatomi histologi ya. Pseudo unipolar, jadi badan selnya satu, tapi dia mempunyai 2 akson ya. Ada yang bukan 2 akson, ada 2 keluaran di sini ya. Ada yang dari sini ya, dari perifer menuju badan sel, kemudian dari badan sel ya. Iya, itu mungkin dari gambar ini. Nah, yang menarik bahwa informasi dari wajah ya
itu dihantarkan oleh atau masuk di ganglia trigeminalis, ya, yang nanti akan langsung menuju batang otak. Ya. Nah, inilah nanti yang kemudian mendasari adanya dermatom. Dermatom itu adalah bagian dari tubuh kita, ya, permukaan tubuh kita yang menjadi area tertentu dari medula spinalis segmen tertentu. Ya, jadi nanti bisa kita lihat misalnya, oh kalau ada hipoalgesia misalnya di sekitar umbilikus misalnya, ya, oh, itu masuk dermatom T10 atau torakal 10. Berarti bisa saja ada kelainan dari ujung kulit, ya, di sekitar umbilikus, kemudian ke serabut saraf aferen dan pusatnya nanti di medula spinalis segmen torakal ke-10. Bisa jadi sepanjang itu di mana salah satunya di antara itu, ya. Oh, misalnya ada kelainan sensoris di jempol, ya. Jempol kanan kiri misalnya. Itu area berapa, ya? Masih masuk servikal atau sudah torakal misalnya. Nah, itu dicocokkan dengan dermatom, ya. Selanjutnya kita melihat trayek, ya, kalau bahasa orang sehari-hari itu trayek, ya. Trayeknya mana? Ya, misalnya Jakarta, Jogja, Jogja, Surabaya. Nah, ini jaras, ya, jaras somatosensoris. Bisa dibedakan menjadi dua, yaitu jaras kolumna dorsalis dan lemniscus medialis. Dan yang kedua adalah jaras spinotalamik. Nah, penamaan ini sebetulnya sudah menunjukkan tempat-tempat tertentu yang dilalui oleh serabut saraf tersebut, ya. Seperti tadi, trayek bis atau kereta api Jakarta, Jogja, Surabaya tentu berbeda dengan Jakarta, Semarang, Surabaya misalnya. Atau Bandung, Jogja, Surabaya tentu berbeda dengan Jakarta, Semarang, Surabaya, ya. Nah, ini ada ilustrasi yang cukup bagus, ya, karena berwarna cerah, ya, dan berwarna-warni. Di sini terlihat diambil satu segmen medula spinalis dengan substansia, ya, abu-abu dan putihnya. Kemudian di sini adalah otak, ya. Ada batang otak, ada cerebrum, ada cerebellum, ya. Nah, kita lihat dari perifer ini ada dua kelompok modalitas sensoris, ya. Yang satu ini, ya, yang satu yang mana? Kita ambil salah satu, nih nggak harus urut, ya, 1, 2 nggak harus urut. Kita lihat misalnya rutin aja, ya, pain, temperatur, ya, nomor 1 ini. Nociceptive ini pain, ya, nyeri, temperatur. Kemudian sentuhan kasar, ya, sentuhan kasar, ya. Ini nomor 1. Cross the midline in the spinal cord. Jadi langsung setelah memasuki medula spinalis melalui serabut saraf aferen yang tadi badan selnya ada di ganglion akar dorsalis, ya. Itu dia berganti neuron, kemudian neuron yang kedua ini langsung menyilang, ya, masuk dari ini kan cornu dorsalis, ya, dan bersinaps, kemudian odo yang kedua menyilang dari daerah anterior ini ke atas, ya. Jadi langsung cross midline, ya. Artinya nanti ketika ada kerusakan misalnya di medula spinalis ini di sisi kontralateral, maka akan terjadi kerusakan sensoris untuk nyeri, suhu, dan sentuhan kasar di kontralateral atau di sisi tubuh yang berlawanan, ya. Kemudian untuk modalitas lainnya misalnya vibrasi, proprioseptif, dan sentuhan yang
rinci, yang detail, ya, diskriminatif tadi, ini dia tidak langsung menyilang, ya, dan tidak berganti neuron dulu. Dia dari serabut saraf aferen dari ganglion akar dorsalis ini masuk kornu dorsalis, tidak berganti neuron dia, tapi langsung terus ke atas, ya. Nah, berganti neuronnya di mana? Ternyata di medula, ya, di medula oblongata. Kemudian baru ganti neuron ordo kedua, ya. Nah, baru disinilah dia akan menyilang, ya, menyilang. Jadi kalau ada kerusakan sensasi ini, ya, vibrasinya merasakan vibrasi berkurang, informasi perseptif berkurang, kemudian sentuhan yang detail ini tidak begitu merasakan lagi. Ini kerusakannya kalau dari medula sampai medula oblongata sampai medula spinalis ini pada sisi yang sama, ya. Kemudian yang bisa kita catat yang lain, semua trayek ini akan masuk ke talamus dulu sebelum ke korteks somatosensoris, ya. Jadi talamus ini juga penting di dalam relay mengantarkan informasi sensoris, ya. Nah, ini adalah informasi ilustrasi yang lain, ya, dari jaras ini atau trayek ini, ya. Yang tadi tidak langsung menyilang, naik dulu baru menyilang, inilah yang disebut dengan jaras columna dorsalis lemniscus medialis. Jadi pada saat dia naik ke atas itu disebut dengan columna dorsalis. Dan setelah dia menyilang disebut dengan lemniscus medialis, ya. Sedangkan jaras spinotalamik ini kan yang langsung menyilang tadi di medula spinalis itu ternyata ada dua kelompok kecil lagi, yaitu yang percabangan anterior dan percabangan lateral, ya. Yang anterior itu yang untuk coarse touch, ya, untuk sentuhan kasar, sedangkan yang lateral itu untuk pain, ya, dan temperatur, ya. Nah, untuk mendeteksi otak itu kan perlu informasi, ya. Oh, itu tadi rangsangannya berasal dari mana? Dari kaki kanan atau kaki kiri atau tangan, detailnya di mana? Nah, ini ada somatotopik di korteks somatosensoris. Sedangkan pengaturan somatotopik ini sebetulnya sudah dimulai dari informasi yang dari serabut saraf aferen. Jadi misalnya, susunannya gimana serabut saraf aferen dari medula spinalis yang lebih bawah itu nanti dia lebih di medial atau di lateral itu sudah diatur sedemikian rupa, dan itu semakin diperkuat ketika sampai di sini. Ya, misalnya ini, ya, upper extremity. Jadi yang lower extremity dia lebih ke lateral, ya, sampai di talamus, di ventrobasal, dan dia langsung ke somatotopik untuk lower atau extremity atau ekstremitas bawah. Dan yang dari medial itu tadi adalah untuk upper extremitas, ya. Jadi ini sudah tertentu. Nah, ini kalau lihat ininya, homunculus sensorinya, kita bisa menyadari bahwa dudukannya terbalik, ya, bahwa wajah kepala itu ada di bawah, kemudian tangan ke kaki itu ada di atas, ya. Jadi kalau ada istilah orang bekerja terlalu giat itu sampai kepala di bawah kaki di atas, itu ternyata memang sebetulnya seperti itu di otak kita, ya. Ini, dan adik-adik bisa melihat bahwa proporsi untuk daerah wajah, ya. Jadi proporsi daerah wajah ini jangan jauh lebih besar dari bagian yang lain, ya. Termasuk untuk bicara, ya, di sini lidah. Tapi bicaraan motoris, ya, di sini untuk sensorisnya, ya. Nah, di sini yang terutama adalah somatosensoris area 1. Nah, kalau kita lihat slide lagi semuanya adalah di sini letaknya di gyrus postcentralis, ya. Jadi ini adalah gyrus centralis, yang presentralis ini untuk motorik, yang postcentralis untuk sensoris. Ya, ini mungkin slide terakhir saya dari kami. Ya, ini sama dengan yang tadi.
Ya, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita melakukan praktikum, sebaiknya kita memakai alat pelindung diri, ya, baik jas praktikum, dan di sini perlu juga kita memakai handscoon, ya, dan kita usap dengan alkohol 70%, ya. Nah, itu juga dengan narcoba, ya. Selanjutnya kita akan melihat insya Allah pemeragaan praktikum fisiologi somatosensoris. Ya, pertama kali tentunya kita harus mempersiapkan narcoba. Ya, di sini sudah hadir Mas Eko, ya, yang akan menjadi narcoba. Nah, nanti adik-adik di rumah atau di tempat lain kalau masih dalam kondisi pandemi dapat memilih salah satu anggota keluarga yang sehat untuk dijadikan narcoba. Kemudian yang kedua, tentu persiapan tempat, ya. Di sini ada meja yang lumayan lebar, ya, dan kursi yang nyaman. Dan yang ketiga adalah persiapan alat dan bahan praktikum. Yang pertama adalah narcoba meletakkan tangan kiri, ya, secara tengkurap di meja dan kedua mata ditutup, lalu kita mengaplikasikan cap ini, ya, pada kulit punggung tangan, ya. Ya, sini nampak kotak bujur sangkar 2 kali 2 cm yang sudah terbagi menjadi 16 kotak kecil. Lalu kita pindahkan di lembar kerja, ya, untuk mencatat hasil. Ya. Di sini kita aplikasikan sebanyak 4 kali karena kita akan mengamati untuk 4 modalitas sensoris, yaitu, ya, sentuhan, ya, kemudian dingin, panas, dan terakhir nyeri, ya. Untuk sentuhan kita menggunakan ujung tumpul, ya, pangkal dari, bukan ujung, tapi pangkal dari jarum bandel ini, ya. Gunakan ini, nanti kita letakkan secara tegak lurus, ya, sebentar dan ringan, ya, pada kotak-kotak kecil ini, ya. Narcoba diminta untuk memejamkan mata. Saunya Mas Eko. Kita mulai di sini, ya. Nanti kalau terasa bilang ya, ya. Ya, 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 ya. Kemudian hasil kita catat, ya, pada lembar kerja. Di sini hasilnya 100%. Ya. Selanjutnya kita aplikasikan logam yang telah dicelupkan, ya, pada air hangat atau nanti juga air es, insya Allah. Lalu narcoba memejamkan mata dan memberikan respon apakah
merasakan hangat atau dingin di kulit punggung tangan. Di sini kita gunakan paku ya, yang nanti akan kita gunakan ujungnya sini ya. Monggo Pak, dipejang mata dulu. Ya. 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 Jadi di sini tadi ada satu kotak yang tidak terasa ya. Selanjutnya kita lakukan untuk reseptor dingin ya. Tadi sudah kena reseptor hangat, kita bersihkan dulu ya. 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 Terasa dingin? Ya. Ini semuanya terasa dingin ya. Yang terakhir adalah nyeri ya. Untuk nyeri kita gunakan ujung dari jarum bundel ya. Kita semprot dulu dengan alkohol ya untuk jarumnya. Lalu kita dikasihkan secara pelan ya, ada Ya. 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 terasa semuanya ya. Ya. Selanjutnya kita akan mengamati jalur nyeri ya melalui jaras spinothalamikus yang nanti akan kita cek di kaki ya. Kita akan menggunakan jarum bundel lagi yang sudah disterilisasi ya. Mas Eko nanti minta tolong direspon ya. Nyeri kita mulai dari sisi lateral ya, dede, lalu nanti ke medial. Kita gantian antara cotton bud dengan jarum ya, tumpul jarum bandel ini. Tumpul. Tajam. Tajam. Tumpul. Tajam. Tumpul. Tajam. 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 Selanjutnya kita lakukan percobaan ya untuk mengetahui sistem dalam tubuh naracoba untuk mendeteksi perubahan proprioseptif ya. Nah, nanti kita akan menggerakkan sendi-sendi dari jari jemari kaki ini. Sekali lagi naracoba diminta untuk memejamkan matanya ya. Nah, nanti Mas Eko tolong merespon ya gerakan ya, ini ke atas atau ke bawah ya dari jari kakinya. Bismillah. Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke bawah, ke atas, ke bawah. Kemudian kita sebaiknya lakukan juga untuk kaki yang sebelah ya, telapak kaki yang sebelah. Lalu kita lanjutkan untuk tangan ya. Untuk proprioseptif di tangan nanti naracoba
diminta untuk menjamkan mata dan kita menggerakkan tangan, telapak tangan ini pronasi dan supinasi. Ya. Nah, tolong Mas Eko dipejamkan dulu matanya, ya, rileks ya. Ya. Nah, nanti bisa merespon ya. Tangannya ini nanti telungkup atau tengadah ya. Ya. Tengadah, telungkup, tengadah, telungkup, tengadah, telungkup. Jadi terasa ya Mas ya. Iya, terasa. Dan kita juga melakukan pada tangan sebelahnya. Selanjutnya kita menggunakan garpu tala untuk menghasilkan vibrasi dan kita nanti akan mengamati pada naracoba apakah terasa ya kerangsangan vibrasi tersebut pada pada kaki, nanti kita akan pada kaki. Terasa, rasa, tidak. Yang terakhir kita akan mengamati kemampuan dari naracoba untuk membedakan dua titik yang terpisah. Ya. Di sini kita akan menggunakan pinset. Ya. Nah, ini disebut juga dengan uji diskriminasi. Baik Mas, silakan dipejam matanya dan bilang 1 titik atau 2 titik ya. 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyelesaikan praktikum fisiologi somatosensoris. Hasil yang didapat dari praktikum ini mohon dituangkan di dalam laporan praktikum dan menjadi bahan pembahasan. Ya. Pada kali ini kita sudah mengamati mekanisme dari somatosensoris. Semoga praktikum ini menambah pengetahuan kita terhadap fisiologi sistem saraf sensoris. Wabil taufiq wa hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.